Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Tahir dengan NIM 240405500004 dari kelas A, jurusan Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan inklusi. Ada yang pertama itu kebijakan, kedua definisi, kemudian ada indeks for inclusion dan ragam disabilitas. Baik, eh, eh, ada kebijakan internasional di mana konferensi dunia tentang pendidikan kebutuhan khusus oleh Salamanca tahun 1994. Baik, di mana pada konferensi dunia tentang pendidikan kebutuhan khusus di Salamanca tahun 1994 menghasilkan Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education yang menegaskan bahwa setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan yang bermutu di sekolah reguler bersama teman sebayanya dengan sekolah yang menyesuaikan kurikulum, metode, dan lingkungan belajar agar semua anak dapat berpartisipasi serta menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk mengembangkan sistem pendidikan inklusif yang berpusat pada anak dan menghargai perbedaan individu guna menghapus diskriminasi terhadap anak. Kemudian ada kebijakan nasional menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum di Indonesia yang menjamin perlindungan hak-hak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dengan menegaskan bahwa setiap anak memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai kemampuan, minat, dan bakatnya. Sementara negara, pemerintah dan masyarakat wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi serta menyediakan perlakuan dan layanan pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Selanjutnya ada definisi pendidikan inklusi menurut Tarmansyah tahun 2009. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan eh, yang mem- yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama-sama dengan anak lain di sekolah umum dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik tersebut. Kemudian ada definisi pendidikan inklusi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, di mana memberikan pemerataan pendidikan tentunya sangat berpengaruh dan penting bagi perkembangan pendidikan. Kemudian ada definisi pendidikan inklusi menurut Permendiknas eh, tahun 2009. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengatur tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan serta bakat istimewa. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua peserta didik dengan kelainan serta bagi mereka yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dengan menekankan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran kebutuhan masing-masing siswa tersebut. Kemudian ada for Inclusion. Index for Inclusion adalah alat atau panduan yang dikembangkan oleh Tony Booth dan Mel Ensko pada tahun 2002 untuk membantu sekolah dan lembaga
pendidikan mengevaluasi serta mengembangkan pendidikan yang inklusif. Indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana nilai, kebijakan, dan praktik di sekolah mencerminkan prinsip inklusi, yaitu partisipasi semua peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Ada tiga dimensi utama dari Index for Inclusion. Yang pertama itu adalah kebijakan, di mana mengembangkan kebijakan inklusif berarti di mana menyusun dan menerapkan aturan serta sistem sekolah yang mendukung penerimaan semua siswa tanpa diskriminasi, menyediakan dukungan sumber daya, pelatihan guru, dan layanan pendampingan agar prinsip kesetaraan dan partisipasi aktif setiap siswa dan dapat terjamin secara utuh. Kemudian ada budaya atau kultur, menciptakan budaya inklusif, berarti membangun nilai, sikap, dan lingkungan sekolah yang menerima keberagaman, menghargai setiap individu, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghormati agar semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus, merasa diterima dan aman di sekolah. Kemudian ada praktik atau implementasinya, di mana mengembangkan praktik inklusif berarti melaksanakan kegiatan pembelajaran yang fleksibel dan adil sesuai kebutuhan siswa tersebut dengan strategi pengajaran yang beragam, penilaian yang memperhatikan kemampuan individu, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses belajar anak tersebut. Baik, kemudian ada ragam disabilitas. Yang pertama itu adalah disabilitas fisik, adalah kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada fungsi tubuh atau kemampuan gerak, baik sebagian maupun seluruhnya, seperti kelumpuhan, amputasi, atau kelainan pada tulang dan otot, sehingga memerlukan alat bantu dan lingkungan yang ramah akses, meskipun kemampuan intelektual dan sosialnya tetap normal. Kemudian yang kedua, disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah gangguan pada fungsi indera seperti pendengaran dan penglihatan, misalnya pada anak tunarungu atau tunanetra, yang berdampak pada cara mereka berkomunikasi, menerima informasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga membutuhkan media pembelajaran khusus seperti bahasa isyarat, huruf braille, atau teknologi bantu. Kemudian yang ketiga ada disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual adalah kondisi ketika seseorang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan mengalami kesulitan dalam berpikir, memahami, serta memecahkan masalah. Biasanya disertai keterlambatan dalam komunikasi dan kemandirian, sehingga memerlukan pembelajaran yang sederhana, konkret, dan berulang. Contoh dari disabilitas intelektual adalah seperti anak tunagrahita. Baik, kemudian ada yang keempat, disabilitas sosial adalah kondisi di mana seseorang anak mengalami hambatan dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan menyesuaikan diri secara sosial, seperti pada anak dengan autisme atau ADHD, yang membutuhkan dukungan berupa terapi perilaku, pelatihan sosial, serta lingkungan yang sabar dan mendukung anak tersebut. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.